Selamat pagi, Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau dikatakan bahwa kita mengikut Yesus, itu adalah keputusan pribadi yang harus kita akui dengan segala resiko yang kita akan hadapi di kemudian hari. Kalau orang memutuskan mengambil keputusan untuk menikahi seorang perempuan, atau perempuan memutuskan dia mengambil keputusan mau menikahi seorang laki-laki, artinya dia harus siap dengan segala resiko di kemudian hari. Ya. Apapun nanti pergumulan di dalam rumah tangga yang akan mereka bina, harus siap dengan segala resiko yang ada. Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengarkan lagu Kidung Jemaat nomor 370. Judul lagu ini adalah Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Lagu ini sudah sering kita dengarkan. Lagu ini diciptakan dari tahun 1832 sampai 1902. Ya. Demikian informasi yang ada di dalam Kidung Jemaat. Nah, kalau Bapak Ibu melihat dan membaca teks lagu ini, di situ berisi kesediaan seseorang untuk mau berjalan dengan Yesus, Sang Juru Selamat, apapun keadaannya. Nah, itu catatan penting Bapak Ibu Saudara. Seseorang mau berjalan dengan Sang Juru Selamat, poin pentingnya adalah apapun keadaannya. Ada beberapa kalimat yang saya suka di situ Bapak Ibu. Suka duka silih berganti, itu diumpamakan dengan lembah yang berbunga, berair sejuk, tiba-tiba dia berubah, berganti menjadi lembah kegelapan dan badai menerjang. Sebuah situasi dan kondisi yang bertolak belakang. Satu senang, satu sedih atau duka. Tetapi inti dari lagu ini adalah apapun keadaannya, aku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi hidup manusia itu, baik bahagia maupun sengsara, dia bersedia mengikut Yesus. Disitulah mencerminkan betapa pengenalan itu sangat penting. Mengenal siapa Yesus yang sebenarnya, siapa Mesias yang sebenarnya. Nah, setiap kita orang percaya itu punya tugas tanggung jawab, yaitu mengabarkan, meneruskan kabar baik tentang karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah sebuah tugas mulia yang bukan tanpa tantangan, bukan tanpa halangan. Mengabarkan kabar baik di tengah-tengah dunia itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang sepele. Terlebih kita sebagai orang yang percaya, mengabarkan kabar baik itu nggak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena itu harus berlaku dulu dengan diri kita sendiri. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan bergumul sedemikian rupa karena mereka harus belajar bagaimana merendahkan diri. Mereka harus belajar terlebih dahulu bagaimana hidup sabar. Mereka harus belajar dulu bagaimana menghilangkan keegoisan diri. Mereka harus berjuang bagaimana bisa mengampuni orang lain, baru akhirnya mereka bisa mengabarkan kabar baik tentang pengampunan.
Dan ada banyak pelayan-pelayan Tuhan jatuh bangun di dalam proses pergumulan ini karena tidak mudah. Nah, itulah yang kita kenal dengan kalimat sederhana peningkatan iman. Itulah yang kita bisa kenal dengan bagaimana seseorang begitu melakukan pengenalan akan identitas Yesus sebagai Mesias, sebagai seorang juru selamat. Kita tidak bisa mengidolakan seseorang, kita tidak bisa meneladani seseorang kalau kita tidak mengenal orang itu luar dan dalam. Bagaimana kita bisa memberikan identitas Yesus, mengabarkan kabar baik tentang Kristus, kalau kita sendiri tidak mengenal sedemikian rupa siapa Yesus Sang Mesias ini. Dan pengenalan itulah Bapak Ibu Saudara dapat kita lihat bagaimana kehidupan kita secara menyeluruh itu berubah karena kita mengenal Kristus sedemikian rupa. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara kita memperlakukan suami, istri, anak-anak, rekan-rekan sepelayanan, tempat kita bekerja. Apakah kita mencerminkan apa yang Yesus lakukan di dalam setiap firman-firman yang Dia sampaikan? Hal itu bisa terlihat Bapak Ibu Saudara. Bacaan kita pada pagi ini menunjukkan ada sebuah peristiwa penting. Judul perikop yang kita baca ini adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Ini adalah peristiwa transfigurasi atau pemuliaan Yesus di Gunung Tabor. Transfigurasi ini adalah sebuah kondisi yang membahagiakan, kondisi yang menyenangkan. Ya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Petrus, lalu juga ada Yohanes, ada Yakobus yang hadir pada saat itu, tetapi yang berkata-kata dan berjumpa dengan Yesus dan melihat Musa dan Elia adalah Petrus, dan dia berkata, Tuhan, mari tetap tinggal di tempat ini dan kami akan mendirikan kemah bagi Yesus, bagi Musa, dan bagi Elia. Mengapa Petrus berkata demikian? Karena cara berpikir Petrus adalah kemuliaan ini harus tetap tinggal, supaya bisa ditunjukkan kepada semua orang bahwa Yesus yang kami ikuti ini adalah orang yang superpower. Konsep Petrus beda dengan konsep pelayanan Mesias. Petrus masih berpikir bagaimana caranya politik, Mesias politik yang ada ini akan mengalahkan penguasa-penguasa pada saat itu. Tetapi Mesias punya tujuan yang berbeda. Walaupun di ayat 20 dikatakan Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, iya. Tetapi cara pandang Petrus beda dengan cara pandang Yesus menyangkut hal-hal dan maksud dari penyelamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Peristiwa kemuliaan atau transfigurasi Kristus ini bukan menyangkut hal-hal yang membahagiakan seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ada bunga yang indah, ada rumput yang hijau. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang harus kita pahami, kemuliaan Yesus itu harus tetap nyata dan bisa dilihat banyak orang
yang menjadi sebagai bagian lengkap tujuan hadirnya Yesus sebagai penebus di tengah-tengah dunia ini. Bahwa dia harus mati, bahwa dia harus menderita hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Itulah yang menjadi tujuan, maksud dari penyelamatan Allah lewat hadirnya Yesus sebagai Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengikut Yesus, itu adalah sebuah panggilan untuk setiap kita mau mendengarkan apa yang diucapkan, apa yang diajarkan, apa yang diteladani oleh Yesus, walaupun di masa-masa penderitaannya. Kedekatan kita dengan Kristus melalui pembacaan Alkitab, lalu melalui ketekunan kita berdoa, hadirnya kita di dalam setiap ibadah-ibadah. Saya mau katakan bahwa itu seperti roda yang berputar, Bapak Ibu. Pak Pendeta, kami sering kali membaca Alkitab, tapi kok sepertinya tidak ada perubahan apa-apa. Ya. Kami sering kali ikut ibadah. Bapak Ibu, kalau kita merasakan hal demikian, maka kita harus mengoreksi diri. Jangan-jangan kita mengikuti semua aktivitas keimanan itu adalah hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk memenuhi keegoisan diri kita, kedagingan kita. Wah, ternyata doanya itu dari A sampai Z isinya hanya untuk diri sendiri. Kan boleh dong Pak Pendeta minta untuk diri sendiri, boleh. Tapi apakah kita pernah berdoa untuk orang lain? Oh, lupa. Saya mau katakan bahwa aktivitas rutin kita sebagai orang Kristen, membaca Alkitab, berdoa, beribadah, dan lain sebagainya, itu mengibaratkan kita seperti roda, Bapak Ibu. Itu menggerakkan roda keimanan kita yang akan membawa kita ke satu tempat yang baru. Kita akan terus bergerak dan terus bergerak karena kita semakin mengenal Kristus. Disitulah kita terus bertumbuh. Dan itu dibuktikan di dalam keseharian kita. Bukannya kita berdoa 24 jam sehari, lalu kita lupa kita membaca Alkitab 20 jam sehari, tetapi kita tidak pernah melaksanakan apa yang kita baca, apa yang kita doakan. Mau saya sudah hatam Pak Pendeta, dari mulai awal sampai akhir, Kejadian sampai Wahyu hafal saya. Hebat. Tapi bisa nggak kamu mengasihi orang? Ah, itu yang belum bisa. Mudahkah kamu mengampuni orang? Ah, itu dia tuh. Berat. Itu akan dibuktikan pada saat hidup kita sehari-hari bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada saat ini kita bisa melihat bahwa peristiwa transfigurasi itu adalah pilihan Mesias untuk menderita, mati di atas kayu salib. Itu adalah proses jalan kemuliaan yang dia tempuh. Dan kita harus memahami itu secara lengkap. Kita harus mengenal identitas Mesias itu sedemikian rupa,
Sehingga kita jemaat saat ini diajak untuk memahami kembali bahwa ada banyak tantangan-tantangan hidup yang kita alami sampai hari ini. Apakah masih tetap menyisakan ruang kekudusan dan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih bisa memancarkan kebaikan Kristus dari cara kita berkata-kata? Apakah kita masih bisa memancarkan kasih Kristus pada saat kita memperlakukan orang lain? Terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Apakah kita masih hidup egois, ya, mementingkan diri sendiri? Padahal kita tahu bahwa ini adalah pandemi, ini adalah peristiwa seluruh dunia merasakan hal yang sama. Apakah kita masih berdoa hanya untuk diri kita sendiri? Ya. Lalu kita melanggar semua aturan, juga aturan-aturan protokol kesehatan 3M dan sebagainya, itu menunjukkan keegoisan kita. Kalau misalkan kita mau paksakan ibadah di gereja ini, padahal kita tahu bahwa Kota Pangkal Pinang ini angka COVID-nya tinggi, gereja ini hidup dengan keegoisan kalau saya mau katakan. Tetapi kita menempuh cara live streaming seperti ini karena kita tidak mau hidup egois. Ya. Keimanan kita kepada Tuhan, kalau kita mau paksakan ibadah, kita buka semua kursi-kursi ini, lalu kita buka tenda dan sebagainya, gereja ini penuh dengan umat, gereja nggak jadi berkat. Jemaat banyak kena COVID dan sebagainya, gereja bertanggung jawab sepenuhnya, dan itu salah. Lalu mana firman Tuhan yang kita selalu dengar, yang kita selalu baca, tetapi tidak bisa kita laksanakan? Tetapi di sini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara. Walaupun ibadah seperti ini, kita masih tetap merasakan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berikan hikmat kepada kita. Dan itu kita mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu juga mau mengajak dan mengingatkan kita kembali, jangan sampai hidup kita ini seakan-akan mati rohani, gitu ya. Lemah, tak berdaya pada saat kita mengalami tantangan-tantangan iman. Jangan keok, jangan melempem gitu. Beberapa hari yang lalu ada satu kondisi yang ternyata cukup unik, Bapak Ibu Saudara, dan itu terjadi di Bangka Belitung, ya. Ada yang bercerita dan sharing, Pak Pendeta, waktu awal-awal COVID itu kami tetap buka ibadah gereja, tapi tidak ada yang datang. Takut semua orang untuk datang ke gereja. Sekarang lagi tinggi-tingginya COVID, malah orang datang ke gereja. Oh ya? Iya. Tapi ya itu, orang datang ke gereja, duduk berdesak-desakan, banyak yang gak pakai masker. Oh ya? Iya. Ya. Ada sebuah kondisi yang ternyata Bapak Ibu Saudara, tantangan-tantangan di gereja pun tidak juga mudah, gitu ya. Dibuka, tidak ada yang datang,
Begitu harus dikurangi, banyak yang datang. Begitu datang, tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya. Ada tantangan-tantangan tersendiri. Di rumah sama, ada tantangan tersendiri. Anak-anak kami, Pak Pendeta, kalau zaman dulu ke sekolah nggak boleh bawa handphone. Sekarang berubah. Anak-anak sekolah harus pakai handphone, tapi tidak boleh sekolah. Orang tuanya terbatas pengetahuannya tentang menjawab PR-PR anak-anak. Akhirnya anak-anak harus mencari tahu sendiri jawaban-jawaban itu dari Google, dari internet dan sebagainya. Orang tua terbatas. Aktivitas ekonomi juga punya tantangan tersendiri. Di beberapa tempat minggu depan sudah lockdown. Yang saya tahu kemarin Pak Ganjar untuk Jawa Tengah akan off 2 hari. Tidak ada aktivitas karena semakin tinggi COVID di Jawa Tengah. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Bagi pemerintah juga punya tantangan yang lebih besar lagi. Kalau kemarin kita nunggu vaksin, sekarang vaksin sudah datang. Begitu vaksin sudah datang, banyak hoax beredar. Ya. Ini vaksin untuk tahap kedua akan segera disuntikan kepada Polri, TNI, lalu masyarakat umum. Itu juga tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Itu butuh proses, butuh waktu untuk menyuntik sedemikian banyak orang itu. Menurut prediksi Pak Jokowi akan selesai di tahun 2022. Baru selesai semua. Warga negara Indonesia itu disuntik 2 kali. Nggak bisa hari yang sama langsung suntik cus, nggak bisa. Suntikan pertama dan suntikan kedua itu punya waktu yang berbeda, 1 sampai 2 minggu kalau nggak salah. Ya. Punya tantangan tersendiri. Kita secara pribadi juga punya tantangan tersendiri. Ada yang punya tantangan tentang kesehatannya, punya tantangan mencari pekerjaan, punya tantangan mencari pasangan hidup, punya tantangan untuk mencari kehidupan yang lebih baik untuk istri dan anak-anaknya, punya tantangan bahwa usahanya itu nggak maju-maju, punya tantangan tidak bisa berdamai dengan saudaranya, punya tantangan A sampai Z. Tetapi disinilah kita ditantang dan kita diminta untuk mengenal Kristus sedemikian rupa, agar dengan segala tantangan yang ada itu aku memutuskan mau mengikut Yesus Sang Juru Selamat dalam situasi dan keadaan apapun. Itu yang harus aku pegang teguh. Dan aku mau terus berdoa, aku mau terus baca Alkitab supaya aku semakin dikuatkan oleh Kristus. Bahwa segala tantangan yang ada yang ku alami sampai hari ini itu tidak akan merubah sedikit pun bahwa keputusanku untuk mengikut Kristus adalah untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita punya tugas meneruskan kabar baik. Peristiwa dan cerita Yesus dimuliakan di atas gunung ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa pilihan Mesias untuk menderita, mati di atas kayu salib
Itu adalah pilihan kemuliaan, jalan kemuliaan yang dia tempuh, jalan penderitaan yang dia tempuh, sampai dia akan bangkit dimuliakan oleh Allah Bapa. Dan pada saat ini mari kita kembali memaknai bahwa peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita yang menekan sedemikian rupa, yang membuat kita merasa menderita, tetaplah hidup setia di dalam Tuhan. Tetaplah hidup kudus bersama dengan Kristus. Ikut Dia sampai kita akan kembali dan dimuliakan Allah. Kembali ke rumah Bapa pada saatnya nanti. Kidung Jemaat 370 ini Bapak Ibu Saudara, ternyata lagu ini diciptakan terinspirasi dari Mazmur 23. Dan biarlah Mazmur 23 ini juga menambah, menguatkan perenungan kita di pagi ini. Mazmur 23 mengatakan demikian: Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, karena aku beserta Engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati.